yang umpamanya ini meter diukur pas, bayangkan saja pas, maka sedikit dilebihkan ya 30 cm kepala, 30 cm ke kaki, jadi harus dilebihkan supaya pas. Setelah itu kalau kain kapannya belum dirobek, maka harus dirobek terlebih dahulu. Itu merobeknya biasanya 2 kali. Ukuran mayat tadi 1, 2 dipas. Setelah dirobek kain kapannya, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan tali. Nah, kalau jenazahnya perempuan, maka kain kapannya 5 lapis. Nah, 2 lapis di luar, 1 baju, 3 baju, 4 rok atau kain sarungnya, dan yang kelima adalah kerudung. Laki-laki bagaimana? 2 di luar, 1 gamis, 2 sarung, 3 serban. Tali berjumlah ganjil ya, jadi perlu diingat yang menyelenggarakan jenazah mesti jumlahnya kan ganjil, tidak boleh terlalu banyak, kelipatan 3, 5, 7 sudah maksimal. Maka setelah disiapkan talinya, lalu dibentangkan kapannya. Dibentangkan kapannya 2 di luar. Itu sudah diukur dulu. Nah. Ya, di luar 2 Pak. Ini gelenggang Pak. Perempuan. Lagi pas. Nah, jadi kalau disusun rata ini ya, kadang pas membungkusnya pas. Ya kalau isi tubuh seorang kan beda-beda. Ya, ada yang lurus, ada yang sedang, ada yang gemuk. Kalau kainnya bidangnya besar bisa pas. Ini ingat ya, pakai seperti ini bisa saja pas semua. Kalau kain itu bidangnya besar, kain kapal itu ada yang bidang besar, itu meliputi badan semua orang. Kalau bidang besar, kalau anggap ini bidang kain itu kecil, itu harus bagi jaya dan bagi jaya. Kemudian, itu kan bidangnya kurang. Jadi ini kan orang kan membeli kain kapal kan sudah ada ukurannya di pasaran. Kadang yang pedagang ini kan agak nakal ini. Nah, kurang panjangnya gimana? Kalau ini kondisional bisa, boleh. Makanya yang kata ini, ya. Improvisasi ini Pak, istilahnya improvisasi, kecekatan dari yang menggunakan. Kemudian setelah itu kita siapkan sarungnya.
merobek Ada yang kita kita adalah kain kapan itu pikirnya semua dibuang. Pikir kain kapan itu semuanya dibuang. Nah, dicabik itu namanya Panamo mencari kain kapan. Itu namanya bukan buang, namanya mencari kain kapan. tapi kayak itu untuk kampung bebek Ya, itu di awal tadi ya, di awal tadi. Itu tadi. Jadi setelah dua maka pasangkan roknya. Setelah Pak, kita sudah Pak. Itu contoh. Itu di awal tadi kita mengukur. Ya, selesai Pak. Kemudian baju. Bajunya mesti dalam sudah dibolongkan. Ya, bajunya sudah dirobek. Biasanya robeknya segitiga. Kita diluruskan. Nah, empat. Kemudian dari sini merobek. Maka hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini umpamanya. Nah, sehingga ketika memasukkan jenazah mudah. Nah, lalu kita coba. Nah, yang penting masuk Pak. Ya. Kemudian jilbab. Kerudung. Ya, segitiga ya. Nah, ini ada tadi seharusnya sebelum baju. Kemudian baju. Ingat, dua di luar, rok, kemudian kerudung, setelah itu baju. Atau disebut juga dengan gamis. Itu seperti yang dipakai ibu Ayu, lebih kurang seperti itu. Setelah pas, maka kita taburkan parfum. Yang lupa pewangi ya. Letakkanlah pewangi yang patut untuk digunakan. Usahakan tidak beralkohol. Nah, kalau yang beralkohol ya tidak baik, tidak pas. Bahkan ada pendapat yang lebih tinggi lagi tidak boleh. Nah, letakkanlah parfum. Ada baiknya, juga diletakkan kapas. Kalau ada kapas semua ini. Ya, ada kapas. Nah, bila selesai, ya, Kapas biasanya diletakkan setelah kesatuan di bawah ini letakkan keping. Nah, sudah di bawah tadi. Baru kapas. Supaya tujuannya apa? Kapas di bawah tidak, kalau lihat teko kapas yang tahan. Kalau lihat teko yang keping, main kau basah-basah, laki badannya. Nah, kalau kapas di bawah kain. Nah, jadi di bawah ya, jadi kapas itu di bawah. Kalau dia kita lapis saja, tidak pakai baju, tidak pakai jilbab, tidak pakai korek atau rok, misalnya 5 lapis, tidak pakai baju kurung, bisa saja kapan itu
Daftar saja ke kalimatnya boleh. Awak pakai kue ekor paham. Berubah-ubah pakai jilbab pakai enggak. Daftar saja ke kalimatnya boleh. Bantang sini mau lapis tuh. Nah, dilapiskan B, rataan kapas. Ratu-ratu, rataan kali boleh, boleh. Kita pakai baju itu boleh. Kapasnya sebaiknya dibanyakkan di bagian pikul. Nah, di bagian pikulnya. Kalau ini khawatir kita kalau nanti misalnya ada lagi yang bocor. Nah, ada lagi yang bocor nak bersih ketika dimandikan. Paling tadi itu mandikan. Ya sih dong. Kau sudah mandi mana? Sudah mandi ya dong. Nah, paham ya? Jadi kapas itu di bawah kain yang terakhir yang di atas supaya tak akhir. Di bawah kali itu boleh di bawah kali ya. Di bawah kali. Nah, kapan di bagian kedua supaya kali kau yang kasih so. Nah, mereka semuanya semuanya boleh, semuanya boleh. Ada orang yang membuat kafe itu, dia suka sebagai mantap boleh. Kalau kapas banyak, pakai semuanya. Kalau kapas sakit, dan paru-paru. Jadi separuh pakai untuk diolahraga, separuh tinggal dan separuhnya. Gurunya kok setelahnya diletakkan di sini, terus duduk sebenarnya kapas. Apalagi yang berani kuat, orang dulu dengan kapas. Tetapi kok waktu pembunuh apa tuh orangnya? Kalau misalnya udah kan juga dijual baik-baik ya. Kemudian dijual kafe tadi kalau yang best dari. Ya. Kalau tapi kan waktu memandikan itu kan dibuat loh, katakan barunya loh. Kalau pas baru kan bisa buka ini. Enggak ada. Silakan saja dulu. Lanjut saya. Udah mulai. Gua tahu sudah. Ambil dia. Ada juga orang yang pergi haji, menyimpan kain ihramnya untuk kain kafannya. Bolehkah? Boleh. Karena kain ihram itu tidak berjahit. Nah, syaratnya kain kafan ini kain putih tak berjahit, kain ihram tak berjahit. Kalau perlu nggak dong, nah itu. Punya kok, kunci semua. Kalau punya kok kan kapan yang pakai doa, tahu kuis lima. Masih ada. Baik, Bapak lanjutkan. Ini tadi jenazah sudah kita mandikan. Mana itu kalau basah-basah, kalau ada handuk khusus. Ini kalau seandainya ya orang tua kita tadi sudah sakit lama, itu kadang sering bocor ya, sudah dimandikan bocor, maka setelah baju diletakkanlah semacam pempes, dalamnya ada pempes. Nah, supaya tidak bocor. Nah, ditambah dengan kapas seperti yang dijelaskan Pak Buya tadi. Nah, sehingga tidak merembes. Kalau seandainya merembes keluar warna, itu tanda yang menyelenggarakan tidak pandai. Nah, tidak menggunakan tenaga ahli, berpandai-pandai sendiri saja. Akhirnya terbaur oleh rakyat yang banyak. Maka perlu kejelian, kecerdasan, dan kalau dapat ada datuk, Pak ya, ada datuk yang mau membeli. Nah, di rumah ada datuk, ada ketuanya. Jangan panggil ustaz, karena ustaz ada. Nah, setelah diletakkan di sini, pempesnya barulah kita
masukkan jenazah. Jadi yang perlu diperhatikan, betul pak. Nah, yang perlu diperhatikan, aurat daripada mayat ini jangan sampai terbuka. Ya, jangan sampai terbuka. Setelah diletakkan baru harus masuk. Nah, baru tadi kain panjang kita lepaskan. Nah, yang pempes jadi kita pasang. Dirapikan ya. Ya, anggap saja ada. Kita anggap saja ada. Nah, ini selesai. Pempes sudah dipasang. Ini anggap saja yang banyak. Nah, baju sudah dipakaian. Kemudian kalau pasang turun Pak. Kerudung dulu. Kerudung sudah tutup semuanya. Jangan lupa hidungnya ditutup tadi sudah ya dengan kapas. Pakai komen tuh ya. Pakai komen. Setelah itu rok. Tunggu beres Pak. Lagi. Sudah selesai baru kait kapan membungkus yang pertama. Pilih ya. Pilih. Dia diputar berlawan arah. Sebelah kulit kanan, sebelah kaki kiri. Nah semuanya, sudah ya. Ini di tengah-tengah megang selang. Tengah-tengah megang selang. Bagian teh diputar ke kanan. Bagian bawah diputar ke kiri. Nah, gunanya kalau beda, gunanya supaya ketika kita buka di dalam kubur mudah terbukanya. Makanya berlawanan arah. Kalau di Budongsa cie arah, bukan kali apa? Kami sampai pada ini, pada sampai taruh. Itu yang baru ini sakit ukur. Iya, yang mana? Nah, biasanya ini bukan yang terakhir ya.
Bukan ini lagi disebut nanti. Di KB Ari. Buhulnya buhul sentak, nggak boleh buhul mati. Tahu buhul sentak? Buhul sentak. Coba kok ngambil dulu sentak, kalau sentak itu disentak. Ya, tadi dia tadi itu di apa? Silvi, ada. Di apa? Dijadi. Jadi atau jadi ya. Ada. Nanti jadi itu tuh bikin doang. Tapi bawa dulu akan punya. Ya betul. Dia salahnya Buhulnya buhul sentak, kalau sentak salah. Buhulnya buhul sentak, kalau sentak salah. Ada mau mati, dia mati. Buhul mati, buhul mati. Nah terus, arek kabe. Kau di tangan tahu dah. Yo, kau enggak ya? Akan pinjaman. Itu yang bisa kita kasih nampak dan wah. Hanya mah. Apa? Dah. Boleh semua orang. Aku akan masih bola. Kau bangun di bawah malam. Wih, malam lagi nih, Bang. Nah, ini yang terakhir ya. Mukoko yang terakhir di KB sebab aduh anaknya dari Jakarta yang harus dimulai. Aduh anak apa? Anak ibu nah. Anak ibu kok dari Jerman harus dimulai. Baru mendalam kalian loh. Ini itu alibim. Nah, tinggal mukonya dan ditutup dulu. Tunggu anaknya ibu, anaknya taman cium. Mencari kali terakhir. Waktu itu anaknya di bawah. Pacil aku punya ada. Belum Pak. Silahkan. Masalah itu beda. Iya. Nah, sebelum selesai nih, ini ikatnya belum pas. Anak pasalonyo, ikatan ini letakkan ke samping kiri semua. Bisa. Kasih satunya. Bisa tadi no. Bisa di kiri. Bisa di kiri semua. Bisa di kiri semuanya. Ke samping kiri lah. Paham dong? Kenapa ikatan ini di samping kiri? Jadi akan dimiringkan. Supaya ketika dalam kubur kurang membukanya. Kalau ikatan itu di tangan, itulah mabuk kiblat di dalam kubur. Paling namanya kubur apa itu dia? Gimana kalau itu dia? Oke, itu tak salah itu. Anu deh, itu sudah tidak. Kalau sembahyang dong. Nah, ini di sebelah kiri semuanya ikatan. Paham tuh? Selagi dia. Nah, ikatannya sebelah kiri semua. Supaya nanti ketika dia lakukan, awak tidak suci. Buka. Semuanya dibuka. Dibuka semua. Nanti lakukan. Tujuannya ini. Udah, kita sudah selesai kata-kata ini. Lalu kita akan sholat. Sekarang pagi sholat. Lupa isu lah ya.